Definisi kekongruenan. Jika bilangan bulat positif M, di mana M lebih besar dari 1, membagi A kurang B, maka dapat dikatakan A kongruen B modulo M, dan ditulis sebagai berikut. Jadi, ini kita katakan A kongruen B modulo M, di mana M habis membagi A kurang B. Selanjutnya, jika M tidak habis membagi A kurang B, maka A tidak kongruen dengan B modulo M, dan ditulis sebagai berikut. Jadi ini kita baca A tidak kongruen dengan B modulo M. Untuk contohnya, yang pertama ada 25 kongruen 1 modulo 4. Karena 4 habis membagi 25 dikurang 1, atau 4 habis membagi 24. Dari definisi keterbagian akan membawa kita ke dalam bentuk 25 sama dengan 6 dikali 4 ditambah 1. Contoh yang kedua, 28 tidak kongruen dengan 13 modulo 4. Karena 4 tidak habis membagi 28 dikurang 13. Atau dari definisi keterbagian, tidak ada bilangan bulat Q sedemikian sehingga 28 sama dengan Q dikali 4 ditambah 13. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ada 26 kongruen 4 modulo 11. Karena 11 habis membagi 26 dikurang 4, atau 11 habis membagi 22. Selanjutnya, contoh yang terakhir, 31 tidak kongruen dengan 5 modulo 6. Karena 6 tidak habis membagi 31 dikurang 5, atau 6 tidak habis membagi 26. Selanjutnya, kita akan membahas 3 makna dari A kongruen B modulo M. Untuk makna yang pertama, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa M habis membagi A dikurang B. Selanjutnya, makna yang kedua adalah A dibagi M bersisa B. Dan makna yang ketiga adalah A sama dengan M dikali K ditambah B. Untuk suatu K adalah bilangan bulat. Mengenai teorema kekongruenan dari teorema 1 sampai dengan teorema 6. Yuk langsung saja kita bahas. Pembahasan kedua yaitu teorema kekongruenan. Kongruensi modulo M adalah relasi ekuivalensi pada bilangan bulat, dan fakta ini dinyatakan dalam teorema 1. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli, maka berlaku yang pertama sifat refleksif, yaitu A kongruensi A modulo M. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat simetris. Jika A kongruensi B modulo M, maka B kongruensi A modulo M. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat transitif. Jika A kongruensi B modulo M dan B kongruensi C modulo M, maka A kongruensi C modulo M. Bukti teorema 1. Yang pertama yaitu sifat refleksif. A dikurang A kongruensi 0 dikali M, maka disimpulkan A kongruensi A modulo M. Kemudian sifat yang kedua yaitu simetris. Diberikan A kongruensi B modulo M, maka A kurang B kongruensi Q dikali M. Jika Q diganti menjadi negatif Q, maka B dikurang A kongruensi negatif Q dikali M. Dengan demikian, B kongruensi A modulo M. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu transitif. Diberikan A kongruensi B modulo M, yaitu A dikurang B kongruensi Q1 dikali M. Jika B kongruensi C modulo M, yaitu B dikurang C kongruensi Q2 dikali M, maka diperoleh dalam kurung A kurang B ditambah dalam kurung B kurang C kongruensi Q1 dikali M ditambah Q2 dikali M. Maka A kurang C kongruensi dalam kurung Q1 ditambah Q2 dikali M. Dengan demikian, A kongruensi C modulo M. Selanjutnya teorema 2. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli, A kongruensi B modulo M, maka A ditambah C kongruensi B ditambah C modulo M. Bukti teorema 2. A kongruensi B modulo M artinya M habis membagi A kurang B. M habis membagi A kurang B sesuai definisi keterbagian artinya A kurang B sama dengan T kali M untuk suatu T anggota bilangan bulat.
A kurang B sama dengan T kali M ini dapat kita tulis dalam kurung A kurang B ditambah 0 sama dengan T kali M. Kemudian 0 ini dapat kita tulis sebagai C kurang C sama dengan T dikali M, di mana C ini anggota bilangan bulat. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita tulis dalam kurung A ditambah C dikurang dalam kurung B tambah C sama dengan T kali M. Karena A ditambah dalam kurung A tambah C dikurang dalam kurung B tambah C sama dengan T kali M, ini berarti M habis membagi dalam kurung A ditambah C dikurang dalam kurung B ditambah C. Dengan kata lain, A ditambah C kongruensi B ditambah C modulo M. Dengan demikian, teorema 2 terbukti. Selanjutnya, teorema 3. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli, A kongruensi B modulo M, maka A dikali C kongruensi B dikali C modulo M. Bukti teorema 3. A kongruensi B ditambah K dikali M. Untuk masing-masing ruas kita kalikan dengan C, maka A dikali C kongruensi dalam kurung B ditambah K dikali M dikali C. A dikali C kongruensi B dikali C ditambah K dikali C dikali M. A kali C kongruensi B kali C ditambah K plus dikali M. Dengan catatan K plus sama dengan K dikali C. Sehingga A dikali C kongruensi B dikali C modulo M. Selanjutnya teorema 4. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli. A kongruensi B modulo M dan C kongruensi D modulo M, maka A kurang C kongruensi B dikurang D modulo M. Bukti teorema 4. A kongruensi B modulo M, artinya A dikurang B sama dengan M dikali T1. T1 anggota bilangan bulat. Kemudian C kongruensi D modulo M, artinya C dikurang D sama dengan M dikali T2. T2 adalah anggota bilangan bulat. Sehingga dapat kita buat dalam kurung A kurang B dikurang dalam kurung C kurang D sama dengan M dikali T1 kurang M dikali T2. Dalam kurung A kurang C dikurang dalam kurung B kurang D sama dengan M dikali dalam kurung T1 dikurang T2. T1 dikurang T2 adalah bilangan bulat. Kemudian dalam kurung A kurang C dikurang B dalam kurung B kurang D sama dengan M dikali R. R adalah T1 dikurang T2 yang merupakan anggota bilangan bulat. Jadi M habis membagi dalam kurung A kurang C dikurang dalam kurung B kurang D sama dengan A kurang C kongruensi B kurang D modulo M. Sehingga teorema 4 ini juga terbukti. Kemudian teorema 5. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli, A kongruensi B modulo M dan D habis membagi M dengan D besar dari 0, maka A kongruensi B modulo D. Bukti teorema 5. A kongruensi B modulo M artinya M habis membagi A dikurang B. Jika M habis membagi A kurang B dan D habis membagi M, maka D habis membagi A kurang B. Artinya A kongruensi B modulo D. Maka teorema 5 ini terbukti. Selanjutnya teorema 6. Andaikan A, B, C, dan D bilangan bulat dan M bilangan asli, A kongruensi B modulo M dan C kongruensi D modulo M, maka AX ditambah CY kongruensi BX ditambah DY modulo M.